Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, materi tentang mat lazim yang masuk ke dalam mat karena sukun. Ya, sekarang kemarin sudah Ustazah bilang bahwa mat lazim itu terbagi ke dalam beberapa bentuk ya, beberapa jenis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yang bentuknya di dalam kalimat, yaitu mat lazim mukhaffaf kalimi dan mat lazim musaqqal kalimi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mat lazim yang bentuknya pada huruf-huruf ya. Jadi terdapatnya pada huruf-huruf ya, teman-teman. Oke, nah namanya di sini makanya di belakangnya itu bukan kalimi lagi ya. Namanya adalah harfi. Nah, harfi ini artinya huruf. Jadi nanti kita akan menemukan mat lazimnya pada huruf-huruf ya, pada bentuk huruf yang tidak berbentuk kalimat panjang yang seperti kemarin ya. Oke, baik. Langsung saja kita bahas yang pertama. Iya betul, yang pertama, tapi masih masuk bagian yang seperti yang kemarin, berarti yang C ya. Kemarin kita sudah A dan B, sekarang yang C. Nah, ada mat lazim mukhaffaf harfi. Namanya masih sama, ada yang mukhaffaf. Mat lazim mukhaffaf tapi belakangnya diganti dengan harfi. Mat lazim mukhaffaf harfi. Apa itu mat lazim mukhaffaf harfi? Mat lazim mukhaffaf harfi adalah huruf naqis aslukum atau na, qaf, si, shod, ain, sin, lam, kaf, dan mim yang biasanya kita bakal menemukan ini biasanya ada di awal-awal surat ya. Makanya ditulisnya di awal surat yang tidak diidghamkan ya. Mungkin teman-teman pernah, kalau sudah familiar, ada di surat surat Al-Baqarah ya, depannya kan alif lam mim. Nah, itu dia termasuk yang ini di sini, naqis aslukum ya, huruf naqis aslukum. Nah, nama lainnya adalah huruf muqatta'ah. Nah, itu huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf yang biasanya ada di awal pembuka surat seperti alif lam mim, kemudian nun atau shod. Nah, itu ya, seperti itu namanya huruf muqatta'ah. Nah, jadi apabila ada huruf-huruf tersebut ya di awal surat yang tidak diidghamkan. Nah, tidak diidghamkan. Nah, jadi dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri pun nanti ketika dia bareng-bareng dia tidak diidghamkan. Jadi dia hanya mengucapkan huruf dia aja. Jadi tidak diidghamkan. Contohnya ada dua, ada banyak sebetulnya, tapi di sini contohnya Ustazah kasih dua. Yang pertama adalah nun. Nah, dia tidak diidghamkan kemana-mana karena hanya satu huruf. Kemudian yang kedua adalah shod, sama seperti itu. Nah, panjangnya adalah 6 harokat seperti itu. Ya, jadi huruf-huruf tersebut apabila terdapat di awal surat maka dibacanya panjangnya 6 harokat ya, karena dia ada tanda matnya, tanda mat yang berbentuk bendera. Nun, shod, seperti itu ya. Ini dinamakan dengan mat lazim mukhaffaf harfi. Nah, jadi teman-teman kalau sudah pernah membaca surat Al-Qalam ya, mungkin surat Al-Qalam, nah di depannya ada ayatnya adalah nun wal qalami wama yasturun. Nah, nunnya ini nun, berarti itu termasuk ke dalam mat lazim mukhaffaf harfi. Namanya itu ya, namanya mat lazim mukhaffaf harfi. Itu dia. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah yang D, adalah mat lazim musaqqal harfi. Nah, masih sama-sama harfi tapi di tengahnya yang berbeda, yaitu musaqqal ya, mat lazim musaqqal harfi. Apa itu mat lazim musaqqal harfi? Yaitu adalah huruf yang di awal tadi nih sama naqis aslukum, huruf muqatta'ah yang di awal surat yang diidghamkan ya. Jadi bedanya mukhaffaf dan musaqqal, kalau mukhaffaf dia tidak diidghamkan. Tidak diidghamkan. Tetapi ketika musaqqal dia diidghamkan. Nah, maksudnya diidghamkan seperti apa? Oke, bisa kita lihat di sini ada contohnya. Ada alif lam mim. Nah, ini yang bisa kita baca di surat Al-Baqarah ya. Alif lam mim. Nah, bacanya seperti itu ya, jangan salah. Bacanya bukan alama, bukan seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak punya harokat, teman-teman. Ya, ketika huruf-huruf di Al-Qur'an yang tidak ada harokatnya, maka dia kembali ke nama huruf yang sebetulnya. Ya, nama huruf yang sebetulnya sebelum dikasih harokat yang pertama ada alif, ba,
ta, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, dan seterusnya. Nah, itu dia nama huruf aslinya. Nah, kalau sudah dikasih harokat, baru namanya disebut jadi berubah. Bukan alif lagi, tapi jadi a. Kemudian bukan jim lagi, tapi jadi ja. Bukan dal lagi, bukan dal, tapi da, seperti itu ya. Nah, ini teman-teman, karena dia tidak ada harokatnya, maka dia dikembalikan ke nama aslinya ya. Jadi bacanya alif lam mim. Ya, sekali lagi bukan alama, bukan seperti itu, tapi alif lam mim. Ya. Kemudian sama juga seperti ini, bukan to sama, bukan seperti itu, tapi to sim mim. Nah, seperti itu ya. Nah, yang disebut dengan mad lazim mustaqol harfi yang mana? Ya, bukan semuanya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat, menyebutkan, ingin tahu mad lazim mustaqol harfi, maka kita harus bedah hurufnya satu-satu. Kita analisis hurufnya satu-satu. Oke, Ustazah contohkan yang pertama dari alif. Nah, alif. Nah, alif ini karena dia tidak panjang, ya makanya kita namakan dengan huruf. Jadi nama alif di sini adalah huruf. Bukan mad lazim, tapi huruf. Kemudian kita lanjut ke huruf lam. Tadi kita baca gimana? Alif, lam. Nah, lam. Nah, karena dia di sini lamnya langsung masuk ke mim, lam. Nah, ini dinamakan dengan, nah itu yang dinamakan dengan idgham tadi. Lam langsung masuk ke huruf mim. Alif lam. Nah, itu langsung masuk ke huruf mim, maka huruf lam ini disebut dengan mad lazim mustaqol harfi. Ya, maaf ya, ini tulisannya ke bawah. Tapi yang ini dinamakan dengan mad lazim mustaqol harfi. Oke, sebagai tandanya Ustazah akan lingkari yang dinamakan dengan mad lazim mustaqol harfi. Yang pertama huruf lamnya. Kemudian mim. Mim. Nah, mimnya diidghamkan tidak? Ya, tidak diidghamkan. Karena apa? Karena setelah huruf mim dia tidak ada huruf apa-apa lagi. Ya, kalau tidak diidghamkan maka kita kembali ke yang C. Ya, mad lazim mukhafaf harfi. Nah, jadi mim ini disebut dengan mad lazim mukhafaf harfi. Ya, walaupun dia ada di dalam kalimat nih alif lam mim, tapi ini bukan sebuah kalimat, dia tidak punya arti, jadi namanya bukan kalimat. Walaupun dia bentuknya panjang, tapi karena dia mimnya ini tidak diidghamkan kemana-mana, maka dia kembali ke yang ini, mad lazim mukhafaf harfi, seperti itu. Nah, oke ya, sampai di sini untuk alif lam mim. Ustazah ulang lagi. Alif lam mim. Yang pertama kita lihat dulu hurufnya satu persatu ya. Yang pertama huruf alif. Alif apakah panjang? Tidak. Jadi bukan alif, bukan seperti itu bacanya karena tidak ada mat apa-apa. Jadi dibacanya alif biasa. Alif. Nah, alif ini dinamakan dengan huruf. Karena dia bukan mat, karena dia tidak panjang bacanya, jadi dinamakan dengan huruf. Ya, huruf. Kemudian yang kedua lam. Nah, lamnya masuk ke dalam huruf mim. Lam. Ya, karena dimasukkan langsung, makanya namanya kita kenal dengan idgham. Ya, alif lam. Nah, lam ini karena diidghamkan ke huruf mim, maka kita sebut dengan mad lazim mustaqol harfi. Seperti itu. Jadi lam ini yang masuk ke dalam mad lazim mustaqol harfi. Selesai huruf lam, kita pindah ke huruf mim. Mim. Berhenti. Ya. Mim. Apakah diidghamkan? Dimasukkan ke huruf selanjutnya? Tidak, karena tidak ada huruf selanjutnya. Sampai di sini habis. Ya, sampai di sini habis. Nah, berarti mim. Nah, berarti kalau tidak diidghamkan, dia kembali ke yang bentuk C, yaitu mad lazim mukhafaf harfi, karena tidak diidghamkan. Seperti itu. Ini untuk alif lam mim. Jadi di huruf alif lam mim ini ada banyak di kata alif lam mim ini ada banyak jenis mat ya.
Ada mat lazim mushaqal harfi, ada juga mat lazim mukhaffaf harfi, seperti itu. Ada juga di sini huruf, ya. Jadi alif ini huruf, gitu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. To, sim, mim. Nah, kita lihat satu persatu lagi hurufnya teman-teman. Ya. Yang pertama huruf to. Ya, huruf to ini apakah dia huruf? Apakah tadi dibacanya pendek? Tosim, mim. Apa gitu bacanya? Bacanya betul tosim, mim atau tosim, mim. Yang pertama atau yang kedua? Yang betul adalah yang kedua. To-nya dibaca 2 harokat. Tosim, mim. Nah, karena to-nya dibaca 2 harokat, maka dia dinamakan dengan mat tobi'i harfi. Ya, ini belum kita pelajari, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Ini untuk pengetahuan dulu saja, ini namanya mat tobi'i harfi. Nah, kita lanjut kemudian ke huruf sin. Huruf sinnya. Tadi bacanya kita tosin. Nah, yang betul bacanya tosin mim atau tosim mim. Ya. Karena dia bacanya langsung huruf mim, tosim mim. Kenapa teman-teman? Karena nih, kalau dijabarkan huruf sin itu penulisan bahasa Arabnya gini. Si. Ya, jadi huruf sa, ya, kemudian nun. Tosi, kemudian ini mim. Mim. Nah, teman-teman kita sudah belajar ya? Kita dekatkan. Ya, kita sudah belajar apabila ada nun sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nah, makanya dia ketika ada huruf sin, nama aslinya dia, nama asli huruf sin ada huruf sa adalah sin. Sin, jadi kita tulis namanya satu-satu sin, yang satu ini mim. Nah, jadi ketika ada sin bertemu dengan mim, nah ada nun sukun bertemu dengan huruf ma, huruf mim, maka dia diidghamkan seperti kita membaca Al-Qur'an biasa. Diidghamkan menjadi idgham bi gunnah. Jadi bukan sin mim tapi sim mim. Nah, karena diidghamkan berarti huruf sin ini adalah termasuk mat lazim mushaqal harfi. Ya, kita bulatkan lagi, Ustazah bulatkan lagi. Nah, huruf sin ini berarti mat lazim mushaqal harfi. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi yang mim. Ini udah nih tadi. Karena sinnya langsung masuk mim, tosim. Ya, tosim. Nah, dia berarti mat lazim mushaqal harfi karena diidghamkan. Nah, kemudian huruf mimnya sekarang mim. Nah, mim berhenti. Cukup di sini. Ya, berarti sama seperti ini tadi ya, seperti yang seperti mim yang ini, yang pada alif lam mim. Ya, berarti to sim mim, mim ini juga sama, berarti dia adalah mukhaffaf kalimi. Mukhaffaf harfi. Nah, yang ini mushaqal harfi. Ya, jadi teman-teman kalau mau tahu yang mana mat lazim mushaqal harfi, yang mana mukhaffaf harfi, maka kita harus lihat hurufnya satu persatu. Kita harus jabarkan hurufnya satu persatu. Ya, kita harus jabarkan hurufnya satu persatu. Seperti itu ya. Nah, jadi Ustazah ulang lagi. Untuk huruf to adalah mat tobi'i harfi karena panjangnya 2 harokat. Kemudian sim, dia langsung masuk ke huruf mim. Sim, maka dia disebut dengan mat lazim mushaqal harfi sim. Nah, kemudian huruf mimnya karena dia mim tidak diidghamkan kemana-mana, maka dia disebut dengan mat lazim mukhaffaf harfi. Seperti itu ya teman-teman. Ya, mungkin agak sulit ya, agak ribet atau agak membingungkan. Apa nanti akan kita latihan pelan-pelan untuk mat lazim ini. Ya, jadi mungkin untuk hari ini cukup ya sampai di sini.
terkait mad lazim mukhafaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Kalau mad lazim mukhafaf harfi adalah huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang di awal surat yang tidak diidghamkan. Contohnya nun, shad, atau mim, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mad lazim musaqqal harfi, yaitu adalah huruf-huruf muqatta'ah atau naqis aslukum yang ada di awal surat yang diidghamkan, ya berarti dimasukkan langsung ke huruf selanjutnya. Panjangnya 6 harokat, contohnya tadi lam pada bacaan alif lam mim dan huruf sin pada bacaan to sim mim. Nah, untuk mengetahuinya kita harus membahas hurufnya satu persatu. Kita harus melihat hurufnya satu persatu. Apabila dia tidak ada matnya, maka dinamakan dengan huruf. Seperti pada alif, ya, alif. Nah, apabila dia bukan alif tetapi huruf biasa dan disambung dengan huruf selanjutnya, huruf yang lain, ya, dia dibacanya 2 harokat. To, bukan to tapi to. Nah, ini dinamakan dengan mad tabi'i harfi karena dia panjangnya 2 harokat. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, toyib, mungkin cukup. Kita cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Oke, untuk bahasan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.